untuk tahun 2019 adalah sebesar 260 miliar 419 juta 139.461 rupiah. Dan untuk tahun 2018 sebesar 235 miliar 894 juta 522.794 rupiah. Maka rasio utang terhadap pendapatan pajak daerah dapat dihitung sebagai berikut. Cara menghitung rasio utang terhadap pendapatan pajak daerah itu seperti yang tadi yang saya bilang, ini rumusnya total utang dibagi pendapatan pajak daerah. Jadi di sini total utangnya tuh tahun 2018 sebesar 12 miliar 842 juta 782.453 rupiah dibagi dengan pendapatan pajak daerah tahun 2018 itu sebesar 235 miliar 894 juta 522.794 rupiah dan mendapatkan hasilnya 0,05 dibawa ke persen menjadi 5%. Dan pada tahun 2019 sama kayak tadi, total utangnya tuh sebesar 23 miliar 208 juta 394.593 rupiah dibagi dengan pendapatan pajak daerah tahun 2019 yang sebesar 2.143 miliar 687 juta 599.516 rupiah yang mendapatkan hasilnya 0,108 dibawa ke persen itu menjadi 10,8%. Berdasarkan pengolahan data tersebut diketahui untuk tahun 2018 rasio utang 2018 0,62%. Rasio ini sangat rendah dan menunjukkan kondisi keuangan daerah yang sangat sehat. Sementara itu, tahun 2019 sebesar 18,8%. Walaupun terjadi peningkatan tajam, rasio 10,8% ini masih tergolong sangat aman. Dalam tahun 2019 telah menjadi penurunan rasio utang terhadap pendapatan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, posisi rasio tersebut masih cukup aman bagi pemerintah daerah. Rasio utang terhadap pendapatan ini perlu dijaga agar pemerintah tidak mengalami kelebihan beban untuk periode ke depannya. Terus kita lanjut ke analisis ekuitas. Berdasarkan informasi neraca tersebut, jumlah total aset pemerintah daerah adalah 5.194 miliar 655 juta 435.894 rupiah. Dari seluruh aset itu, yang benar-benar merupakan hak pemerintah daerah adalah sebesar 5.171 miliar 447 juta 41.301 rupiah atau sebesar 996%. Berdasarkan informasi laporan keuangan di atas, maka dapat diketahui rasio utang terhadap ekuitas sebesar 0% untuk tahun 2018 dan 0% pada tahun 2019. Berarti pada tahun 2018 dan tahun 2019 pemerintah Kabupaten Sukoharjo tidak memiliki kewajiban atau utang.
Selanjutnya kita lanjut ke analisis pendapatan. Yang pertama, analisis pertumbuhan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo mencatat kinerja positif dengan kenaikan total pendapatan sebesar 4%. Total realisasi tahun 2019 sebesar 2.683.589.516 rupiah. Total realisasi tahun 2018 sebesar 2.055.517.964.074 rupiah. Pertumbuhan rupiahnya tuh sebesar 88.161.605.442 rupiah. Di sini ada pendapatan asli daerah atau PAD mengalami pertumbuhan yang sehat sebesar 6% dari 433.485.481.219 rupiah menjadi 458.724.223.869 rupiah. Pajak daerah tumbuh signifikan sebesar 11%. Ini menunjukkan keberhasilan dalam intensifikasi atau ekstensifikasi pajak lokal. Berikutnya ada retribusi daerah mengalami penurunan realisasi sebesar minus 17% dari 23.045.710.072 rupiah menjadi 19.063.457.759 rupiah. Hal ini perlu dievaluasi apakah karena perubahan kebijakan atau penurunan pelayanan publik tertentu. Berikutnya ada pendapatan transfer. Sektor ini merupakan kontributor terbesar namun mengalami kontraksi atau penurunan secara total sebesar 5%. Yang berikutnya ada transfer pusat mengalami penurunan pada dana alokasi khusus atau DAK sebesar 3% dan penurunan drastis pada dana bagi hasil pajak sebesar 37%. Yang berikutnya ada dana penyesuaian terjadinya penurunan paling ekstrim sebesar minus 73% dari 161.826.256.000 rupiah menjadi hanya 43.339.923.000 rupiah. Yang berikutnya, lain-lain pendapatan yang sah. Sektor ini mengalami pertumbuhan yang sangat fantastis secara persentase yaitu mencapai 189%. Hal ini disebabkan oleh munculnya pos pendapatan lainnya sebesar 146.662.487.000 rupiah pada tahun 2019 yang sebelumnya tidak ada atau nol pada tahun 2018. Ini menjadi penyelamat sehingga total pendapatan tetap tumbuh pasif meski dana transfer menurun. Yang berikutnya analisis rasio keuangan. Yang pertama, derajat desentralisasi. Rumusnya sama dengan pendapatan asli daerah dibagi total pendapatan daerah dikali 100%. Pada tahun 2018 mendapatkan hasil 21,09%. Pada tahun 2019 mendapatkan hasil 21,40%. Analisis keuangan untuk mengukur derajat desentralisasi menunjukkan adanya tren positif pada
kemandirian fiskal daerah tersebut antara tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2018, pendapatan asli daerah atau PAD tercatat 433 miliar 482 juta 481.219 rupiah dan total pendapatan daerah sebesar 2 triliun 55 miliar 517 juta 969.074 rupiah diperoleh rasio desentralisasi sebesar 21,9%. Memasuki tahun 2019, kinerja keuangan daerah meningkat di mana PAD mencapai 458 miliar 742 juta 223.869 rupiah dengan total pendapatan sebesar 2 triliun 143 miliar 687 juta 569.516 rupiah sehingga rasio desentralisasinya naik menjadi 21,40%. Peningkatan rasio sebesar 0,31% mengindikasikan bahwa kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah semakin menguat. Berdasarkan skala interval kemampuan keuangan, rasio yang berada pada rentang 20,01% sehingga 30,00% menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki tingkat kemampuan yang sedang dalam menyelenggarakan desentralisasi. Yang berikut ada rasio ketergantungan keuangan daerah. Di sini menggunakan rumus rasio ketergantungan keuangan daerah sama dengan pendapatan transfer dibagi total pendapatan daerah dikali 100%. Pada tahun 2018 mendapatkan hasil 75,22% dan pada tahun 2019 mendapatkan hasil 68,38%. Rasio ketergantungan keuangan daerah di periode tahun 2018, rasio ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi, yaitu sebesar 75,22%. Namun pada tahun 2019, ketergantungan ini berhasil diturunkan menjadi 63,38%, seiring dengan berkurangnya porsi pendapatan daerahnya. Yang berikutnya ada rasio kemandirian keuangan daerah. Di sini menggunakan rumus rasio kemandirian sama dengan pendapatan asli daerah dibagi dengan transfer pusat ditambah provinsi ditambah pinjaman dikali 100%. Pada tahun 2018 mendapatkan hasil sebesar 28,04%. Dan tahun 2019 mendapatkan 31,30%. Rasio keuangan daerah yang naik signifikan dari 28,4% menjadi 31,30%. Kenaikan ini didorong oleh pertumbuhan PAD yang disertai dengan penurunan total bantuan transfer dari pusat dan provinsi yang turun dari 1 triliun 546 miliar 150 juta 456.222 rupiah menjadi 1 triliun 465 miliar 833 juta 898.647 rupiah. Berdasarkan struktur pembiayaan daerah, tercatat bahwa Kabupaten Sukoharjo tidak melakukan struktur pembiayaan daerah. Tercatat bahwa Kabupaten tidak melakukan pinjaman daerah atau nol pada kedua tahun tersebut. Sehingga peningkatan rasio ini murni berasal dari efisiensi pendapatan dan
optimalisasi sumber daya lokal. Yang berikutnya, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah. Di sini menggunakan rumus rasio efektivitas PAD sama dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dibagi target penerimaan PAD dikali 100%. Mendapatkan hasil 127,54%. Berdasarkan hasil perhitungan terhadap laporan realisasi anggaran tahun 2019, kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan pendapatan asli daerah menunjukkan hasil yang sangat efektif. Realisasi pendapatan sebesar 458.742.869 rupiah yang melampaui target anggaran yang ditetapkan sebesar 359.145.145.000 rupiah. Secara matematis diperoleh nilai rasio efektivitas sebesar 127,54%. Jika merujuk pada kriteria penilaian yang berada di atas 100%, dikategorikan sangat efektif. Berikut adalah rasio efisiensi PAD. Di sini menggunakan rumus biaya pemerolehan pendapatan asli daerah dibagi realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dikali 100%. Mendapatkan hasil 310,73%. Dengan nilai rasio sebesar 310,73%, maka kinerja pemerintahan daerah dalam pemungutan PAD dikategorikan tidak efisien. Hal ini dikarenakan biaya orasional yang dikeluarkan jauh lebih besar daripada pendapatan asli daerah yang dihasilkan. Berikutnya, saya menganalisis di tahun 2021 dan tahun 2020. Yang pertama, analisis pertumbuhan aset lancar. Berdasarkan data laporan keuangan neraca per 31 Desember 2021 dan 2020, secara keseluruhan, jumlah aset lancar mengalami pertumbuhan pasif sebesar 9,77%, sekitar 41,45 miliar dari tahun 2020 ke tahun 2021. Yang pertama ada kas di BLUD. Peningkatan drastis 82,39% sebesar 109 miliar dari 64,757 miliar. Yang berikutnya ada persediaan peningkatan signifikan 97,15%. Nilainya sebesar 48,835 miliar dari 24,770 miliar. Peningkatan persediaan hampir 2 kali lipat ini merupakan kontribusi terbesar kedua bagi pertumbuhan total aset lancar. Yang berikutnya ada kas di kas daerah turun minus 16,88% dengan nilai sebesar 243,468 miliar dari 292,97 miliar. Meskipun masih merupakan pos terbesar, penurunannya menahan laju pertumbuhan total aset. Yang berikutnya ada kas lainnya dan investasi jangka pendek mengalami penurunan total minus 100%, menunjukkan pos-pos tersebut di tahun 2020 telah dicairkan atau dipindahkan seluruhnya pada tahun 2021. Yang berikutnya, kas di dana
BOS turun. Kas di dana BOS turun hingga minus 96,69%. Mengidentifikasikan bahwa sebagian besar dana BOS yang ada di kas tahun 2020 telah digunakan atau dialokasikan di tahun 2021. Penyisian utang yang berikutnya, penyisian utang pendapatan turun minus 20,07%. Secara akuntansi, penurunan penyisian ini meningkatkan nilai bersih piutang dan berkontribusi positif pada pertumbuhan aset lancar. Yang berikutnya ada analisis pertumbuhan investasi jangka panjang. Jumlah investasi jangka panjang mengalami pertumbuhan pasif sebesar 8,62%, sekitar 27,63 miliar dari tahun 2020 ke tahun 2021. Pertumbuhan ini seluruhnya didorong oleh peningkatan pada pos penyertaan modal pemerintahan daerah. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa terdapat penambahan investasi modal pemerintah daerah. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa terdapat penambahan investasi modal pemerintah daerah pada entitas atau badan usaha milik daerah atau BUMD yang bertujuan untuk pengembangan dan hasil jangka panjang. Pos investasi non-permanen dan investasi permanen lainnya atau baris tidak memiliki atau 0 rupiah pada kedua tahun tersebut, sehingga tidak mempengaruhi pertumbuhan ini. Yang berikutnya ada analisis pertumbuhan aset tetap. Secara keseluruhan, jumlah aset tetap mengalami pertumbuhan positif sebesar 11,47%, sekitar 557,83 miliar dari tahun 2020 ke tahun 2021. Ini menunjukkan adanya investasi modal yang substansinya untuk peningkatan aset fisik. Ada peningkatan paling dominan, itu ada konstruksi dalam pengerjaan melonjak sangat tinggi sebesar 332,05%, menunjukkan adanya proyek pembangunan fisik yang sedang berjalan dan belum diselesaikan atau dialokasikan sebagai aset tetap penuh pada akhir tahun 2021. Yang kedua ada tanah meningkat 14,55%, sekitar 404,91 miliar, menjadi kontributor nilai absolut terbesar. Yang ketiga, peralatan dan mesin meningkat 11,97%. Yang berikutnya ada peningkatan moderat. Itu ada jalan irigasi dan jaringan meningkat 7,82%. Yang kedua ada gedung dan bangunan meningkat 4,08%. Berikutnya ada penyusutan. Akumulasi penyusutan meningkat 11,04%. Peningkatan akumulasi penyusutan secara akuntansi mengurangi nilai buku bersih aset tetap. Namun, kenaikan aset baru jauh lebih besar sehingga total aset tetap bertumbuh.
Yang berikutnya ada analisis pertumbuhan dana cadangan. Jumlah dana cadangan menjadi pertumbuhan pasif sebesar 3,46%, sekitar 1,848 miliar dari tahun 2020 ke tahun 2021. Yang berikut ada analisis pertumbuhan aset lainnya. Mengalami penurunan signifikan sebesar 28,93%. Ini sekitar 5 miliar dari tahun 2020 ke tahun 2021. Ini menunjukkan adanya penurunan substansinya pada pos-pos aset yang tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi, aset tetap, atau dana cadangan. Penurunan paling dominan itu ada aset lain-lain turun tajam sebesar minus 79,04% dari 5,566 miliar menjadi 1,166 miliar. Penurunan ini menunjukkan sebagian besar aset yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai aset lain-lain telah direklasifikasikan sebagai aset lain-lain telah direklasifikasikan atau dihapuskan. Yang berikut ada akumulasi penyusutan aset lain-lain turun hingga minus 79,04%. Penurunan yang mengumpang aset tak berwujud turun sebesar minus 19,87%. Kenaikan yang menahan penurunan. Terus ada akumulasi amortisasi aset tidak berwujud meningkat sebesar 15,6%, atau peningkatan amortisasi mengurang nilai tidak berwujud bersih. Yang berikut ada analisis proporsi kelompok aset terhadap total aset. Berdasarkan informasi dalam neraca, pembacaan laporan dapat menganalisis proporsi kelompok aset. Berdasarkan pengolahan data dapat diperoleh informasi bahwa aset pemerintah daerah pada tanggal 31 Desember 2021 secara berurutan sebagai berikut. Aset tetap sebesar 86,07%, aset lancar sebesar 7,32%, investasi jangka panjang sebesar 5,23%, dana cadangan sebesar 0,88%, aset lainnya sebesar 0,20%. Sementara itu, pada tahun sebelumnya yaitu 31 Desember 2020, proporsi komposisi aset adalah aset tetap sebesar 85,70%, aset lancar sebesar 7,40%, investasi jangka panjang sebesar 5,65%, dana cadangan sebesar 0,94%, aset lainnya sebesar 0,30%. Berikutnya analisis modal kerja. Analisis modal kerja pemerintah daerah dirumuskan sebagai berikut. Rumusnya modal kerja sama dengan aset lancar dikurangi kewajiban lancar. Modal kerja di sini aset lancar sini sebesar 461.226.000
Rp3.136.848. Dikurang kewajiban lancar sebesar Rp424.816.501, sama dengan Rp419.818.347. Berikut ada analisis rasio keuangan. Rasio keuangan yang dapat digunakan dalam analisis laporan keuangan pemerintah daerah antara lain: pertama, ada rasio likuiditas. Di sini ada 4, ada rasio lancar, rasio kas, equity ratio, dan working capital to total asset ratio. Yang kedua ada rasio solvabilitas. Yang ketiga ada rasio utang. Di rasio utang sini juga terdapat ada 3. Ada rasio utang terhadap modal, rasio utang terhadap aset modal, dan time interest earned ratio. Pertama ada rasio lancar. Rasio lancar sini menggunakan rumus rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar. Jadi pada tahun 2021 rasio lancarnya mendapatkan hasil 502.640.951.350 rupiah. Dan rasio lancar tahun 2020 mendapatkan hasil 444.801.719 rupiah. Rasio kas di sini menggunakan rumus rasio kas sama dengan kas tambah efek dibagi utang lancar. Pada tahun 2021 mendapatkan hasil 5,877365, dan pada tahun 2020 mendapatkan hasil 27.708.484.523 rupiah. Minta maaf, hasilnya sama dengan 10,57553244. Yang ketiga ada rasio cepat. Di sini rumusnya adalah aktiva lancar dikurangi persediaan terus dibagi utang lancar. Pada tahun 2021 mendapatkan hasil 9,96, dan pada tahun 2020 mendapatkan hasil 14,27036. Yang keempat ada working capital to total asset ratio. Ini menggunakan rumus aktiva dikurang utang lancar dibagi total aktiva. Pada tahun 2021 mendapatkan hasil 0,07. Dan tahun 2020 mendapatkan hasil 0,08. Yang kedua ada rasio solvabilitas. Di sini menggunakan rumus rasio solvabilitas sama dengan total aktiva dibagi total utang. Pada tahun 2021 mendapatkan hasil 142,30. Pada tahun 2020 mendapatkan hasil 191,13. Yang ketiga ada rasio utang. Rasio utang ini menggunakan rumus rasio utang terhadap ekuitas sama dengan total utang dibagi jumlah ekuitas. Pada tahun 2021 mendapatkan hasil 0,006, dan pada tahun 2020 mendapatkan hasil 0,004.
Yang berikutnya ada rasio utang terhadap aset modal. Di sini menggunakan rumus rasio utang terhadap aset modal sama dengan total utang dibagi total aset modal. Pada tahun 2021 mendapatkan hasil 0,006 dan pada tahun 2020 mendapatkan 0,004. Yang berikutnya ada times interest ratio. Rasio ini tidak diterapkan pada pemerintah daerah karena tidak adanya konsep laba dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, di analisis rasio keuangan ini saya sudah menyimpulkan di dalam pertama ada rasio likuiditas. Ini di rasio likuiditas ini ada 4. Yang pertama rasio lancar. Pada tahun 2021 itu 502:1 dan tahun 2020 sebesar 447:1. Pada rasio kas pada tahun 2021 sebesar 500,87:1 dan pada tahun 2020 10,5:1. Selanjutnya rasio cepat. Rasio cepat pada tahun 2021 sebesar 9,96:1. Tahun 2020 itu sebesar 14,2:1. Rasio modal kerja terhadap total aset di tahun 2021 sebesar 0,07:1. Di tahun 2020 0,08:1. Selanjutnya rasio solvabilitas di tahun 2021 sebesar 142,1. Di tahun 2020 sebesar 191:1. Selanjutnya ada rasio utang. Di sini terdapat hanya 2. Rasio utang terhadap ekuitas pada tahun 2021 sebesar 0,006:1. Di tahun 2020 0,004:1. Terus selanjutnya rasio utang terhadap modal sebesar 0,006:1. Itu di tahun 2021. Tahun 2020 sebesar 0,004:1. Selanjutnya kita lanjut ke analisis pertumbuhan utang. Analisis pertumbuhan utang Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 dan tahun 2020 berdasarkan pengolahan data diperoleh informasi bahwa pertumbuhan utang pemerintah daerah tahun 2021 secara total yaitu 49,50%. Secara keseluruhan, utang entitas ini didominasikan oleh kewajiban yang harus dibayar. Dalam utang jangka pendek, nilai paling besar adalah utang belanja. Itu sebesar 27.507.925.569 rupiah. Utang jangka pendek lainnya itu sebesar 8.793.871.250 rupiah. Utang perhitungan orang ketiga sebesar 11.926.598 rupiah. Pendapatan diterima di muka sebesar 5.111.093.084 rupiah. Utang jangka panjang lebih kecil dibandingkan utang jangka pendek. Utang jangka pendek juga signifikan yaitu sebesar 41.424.816.501 rupiah. Yang berikutnya ada analisis rasio utang per kapita.
Di sini menggunakan rumus rasio utang per kapita sama dengan total utang dibagi total jumlah penduduk. Berdasarkan informasi neraca pemerintah daerah dari data statistik daerah, jumlah penduduk tahun 2020 sebesar 900.000 jiwa. Sedangkan untuk tahun 2021 sebesar 897.916 jiwa. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Sukoharjo atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 PDRB per kapita tercatat sebesar 40,70 juta rupiah, 40,70 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 mencapai 42,65 juta rupiah. Kenaikan PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Jadi kita akan mencari total rasio utang per kapita. Kita menggunakan rumus yang tadi, yang rumus rasio utang per kapita itu yang sama dengan total utang dibagi total jumlah penduduk. Kita lihat total utangnya di sini pada tahun 2020 itu sebesar 27.484.523 rupiah. Dibagi dengan total penduduk itu 900.000 juta jiwa. Hasilnya 30,787 per kapita. Kita hitung juga di tahun 2021 total utangnya sebesar 41.424.816.501 rupiah. Dibagi dengan total penduduk sebesar 897.916 juta jiwa. 897,916 jiwa. Itu mendapatkan hasil 46,134 per kapita. Selanjutnya, berdasarkan pengolahan data, meskipun pada tahun 2021 terjadi peningkatan utang yang cukup besar, tetapi jika dilihat dari beban utang per kapita masih relatif kecil, yaitu pada tahun 2021 setiap penduduk atau warga hanya menanggung utang pemerintah daerah sebesar 46.134 per tahun. 46.134 per tahun. Rupiah per tahun. Jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita juga masih dalam posisi yang aman. Berikutnya ada rasio utang terhadap ekuitas. Di sini menggunakan rumus rasio utang terhadap ekuitas sama dengan total utang dibagi jumlah ekuitas. Berdasarkan informasi dalam neraca pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dapat diketahui rasio utang terhadap ekuitas sebesar 0,006:1 atau di bawah ke persen menjadi 0,6% untuk tahun 2021, sedangkan untuk tahun 2020 sebesar 0,4%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sukoharjo tidak mengalami overlay atau sangat terbebani utang. Yang berikut ada rasio utang terhadap aset modal. Di sini menggunakan rumus rasio modal terhadap aset modal.
rasio modal terhadap aset modal dibagi sama dengan total utang dibagi total aset modal. Berdasarkan informasi dalam neraca, dapat diketahui bahwa rasio utang terhadap aset modal untuk tahun 2021 adalah sebesar 0,006 banding 1 atau 0,6%. Sedangkan untuk tahun 2020 sebesar 0,004 banding 1 atau 0,4%. Sama seperti rasio utang terhadap ekuitas, angka ini juga masih menunjukkan posisi yang aman bagi pemerintah daerah. Berikutnya ada analisis rasio utang terhadap PDRB, Produk Domestik Regional Bruto. Di sini menggunakan rumus rasio utang terhadap PDRB sama dengan total utang dibagi PDRB. Berdasarkan harga konstan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2021 adalah sebesar 38.994 miliar juta rupiah, sedangkan untuk tahun 2020 sebesar 36.910 juta rupiah. Berdasarkan data PDRB dan neraca pemerintah daerah, maka dapat dihitung rasio utang terhadap PDRB sebagai berikut. Jadi kita akan menghitung rasio utang terhadap PDRB. Kita menggunakan rumus yang tadi, total utang dibagi total aset modal. Jadi pada tahun 2020 mendapatkan hasil 0,0007 dan tahun 2021 mendapatkan hasil 0,0010. Berikutnya adalah analisis rasio utang terhadap pendapatan pajak daerah. Di sini menggunakan rumus rasio utang terhadap pajak daerah sama dengan total utang dibagi pendapatan pajak daerah. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dilaporkan bahwa pendapatan pajak daerah untuk tahun 2021 adalah sebesar 235.425.731.615 rupiah. Dan tahun 2020 sebesar 235.186.691.560 rupiah. Maka rasio utang terhadap pendapatan pajak daerah dapat dihitung sebagai berikut. Jadi kita akan menghitung rasio terhadap pajak daerah. Kita menggunakan rumus yang tadi, total utang bagi pendapatan pajak daerah. Jadi pada tahun 2020 mendapatkan hasil 0,117 dan pada tahun 2021 mendapatkan hasil 0,176. Yang berikutnya ada analisis utang terhadap pendapatan asli daerah. Di sini menggunakan rumus rasio utang terhadap pendapatan asli daerah sama dengan total utang dibagi pendapatan asli daerah. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diperoleh bahwa pendapatan asli daerah untuk tahun 2021 adalah sebesar 528.354.094.902 rupiah. Dan pada tahun 2020 sebesar 469.540.567.890 rupiah. Maka rasio utang terhadap pendapatan pajak daerah dapat dihitung sebagai berikut. Nah, kita akan menghitung rasio utang terhadap pendapatan asli daerah. Kita juga menggunakan rumus yang sama yang seperti di atas. Rumusnya tuh total utang bagi pendapatan asli daerah. Jadi pada tahun 2020
mendapatkan hasil 0,059 dan pada tahun 2021 mendapatkan hasil 0,078. Berikutnya ada analisis rasio utang terhadap total pendapatan daerah. Di sini menggunakan rumus rasio utang terhadap pendapatan daerah sama dengan total utang dibagi total pendapatan daerah. Diasumsikan dalam laporan realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dilaporkan total pendapatan daerah untuk tahun 2021 sebesar 2.119.633.370.538 rupiah dan untuk tahun 2020 sebesar 2.040.394.761.328 rupiah. Maka rasio utang terhadap pendapatan daerah dihitung sebagai berikut. Kita akan menghitung rasio utang terhadap total pendapatan daerah. Kita menggunakan rumus yang tadi, total utang dibagi total pendapatan daerah. Pada tahun 2020 mendapatkan hasil 0,013. Pada tahun 2021 mendapatkan hasil 0,019. Berdasarkan pengolahan data tersebut diketahui untuk tahun 2020 rasio utang 2020 1,3%. Rasio ini sangat rendah dan menunjukkan kondisi keuangan daerah yang sangat sehat. Sementara itu tahun 2021 sebesar 1,9%. Walaupun terjadi peningkatan tajam, rasio 1,9% ini masih tergolong sangat aman. Dalam tahun 2021 telah menjadi penurunan rasio utang terhadap pendapatan dibanding tahun sebelumnya. Namun, posisi rasio tersebut masih cukup aman bagi pemerintah daerah. Rasio utang terhadap pendapatan ini perlu dijaga agar pemerintah tidak mengalami kelebihan beban utang periode ke depannya. Berikut yang terakhir ada analisis ekuitas. Berdasarkan informasi neraca tersebut, jumlah total aset pemerintah daerah adalah 6.298.329.078.066 rupiah. Dari jumlah seluruh aset itu, yang benar-benar merupakan hak pemerintah daerah adalah sebesar 6.264.261.564 rupiah atau sebesar 99,3%. Berdasarkan informasi laporan keuangan di atas, maka dapat diketahui rasio utang terhadap ekuitas sebesar 0% untuk tahun 2020 dan 1% pada tahun 2021. Berarti pada tahun 2020 dan tahun 2021, pemerintah Kabupaten Sukoharjo tidak memiliki kewajiban atau tidak memiliki utang. Yang berikut kita masuk ke analisis pendapatan. Yang pertama, analisis pertumbuhan pemerintah Kabupaten Sukoharjo mencatat kinerja pasif dengan kenaikan total sebesar 4%. Total realisasi pada tahun 2021 sebesar 2.119.633.370.538 rupiah. Total realisasi tahun 2020 sebesar 2.040.4
miliar 394.761.328 rupiah. Dia mengalami pertumbuhan sebesar 79 miliar 238.609.210 rupiah. Di sini ada pendapatan asli daerah atau PAD. Sektor PAD mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan sebesar 13%. Realisasi meningkat dari 469 miliar 569.890 rupiah menjadi 528 miliar 354.902 rupiah. Selanjutnya ada lain-lain PAD yang sah. Mencatat pertumbuhan pesat sebesar 31%, meningkat menjadi 183 miliar 822.600.018 rupiah menjadi 240 miliar 781.468.040 rupiah. Selanjutnya ada pendapatan transfer. Sektor ini tumbuh stabil sebesar 2%. Realisasi meningkat dari 1 miliar 499.933.253 rupiah. Saya ulangi lagi. Maaf salah, 1 triliun 495 miliar 933.253.438 rupiah menjadi 1 triliun 520 miliar 527.625.636 rupiah. Selanjutnya transfer pemerintah pusat secara total tumbuh 2%, meskipun terdapat penurunan pada dana alokasi umum atau DAU sebesar minus 1% dan dana alokasi khusus DAK sebesar minus 4%. Selanjutnya ada transfer pemerintah provinsi, tumbuh kuat sebesar 29%, naik dari 135 miliar 142.773.440 rupiah menjadi 176 miliar 916.986.561 rupiah. Selanjutnya, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sektor ini mengalami penurunan sebesar minus 6%. Hal ini terutama dipicu oleh penurunan pendapatan hibah yang cukup tajam sebesar minus 33%, yakni dari 4 triliun 55 juta rupiah menjadi 2 triliun 997 juta rupiah. Selanjutnya ada analisis rasio keuangan. Pertama ada derajat desentralisasi. Di sini menggunakan rumus derajat desentralisasi sama dengan pendapatan asli daerah dibagi total pendapatan daerah dikali 100%. Nah, di tahun 2020 mendapatkan hasil 32,01% dan di tahun 2021 mendapatkan hasil 24,93%. Analisis rasio keuangan menunjukkan bahwa derajat desentralisasi mengalami
peningkatan yang pasif antara tahun 2020 dan tahun 2021. Pada tahun 2020, rasio kemandirian daerah mencatat sebesar 23,01% yang diperoleh dari kontribusi pendapatan asli daerah atau PAD senilai 440,550,890 rupiah terhadap total pendapatan sebesar 2.040.394.761.328 rupiah. Angka ini menunjukkan peningkatan menjadi 24,93% dengan realisasi PAD mencapai 528.534.094.902 rupiah. Yang berikutnya ada rasio ketergantungan keuangan daerah. Di sini menggunakan rumus rasio ketergantungan keuangan daerah sama dengan pendapatan transfer total pendapatan daerah dikali 100%. Di sini tahun 2020 hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2020 rasio ketergantungan keuangan daerah tercatat sebesar 71,74%, di mana ini pendapatan transfer naik menjadi 1.527.625.636 rupiah dari total pendapatan daerah sebesar 2.119.633.370.538 rupiah. Di sini kita akan menghitung jadi sesuai dengan rumus yang tadi, ini hasil dari tahun 2020 itu hasilnya sama dengan 71,74%. Tahun 2021 dapatkan hasil 73,32%. Selanjutnya rasio kemandirian keuangan daerah. Ini menggunakan rumus rasio kemandirian sama dengan pendapatan asli daerah dibagi transfer pusat ditambah provinsi tambah pinjaman dikali 100. Di sini rasio kemandirian keuangan daerah yang naik signifikan dari 28 dari perhitungan di atas. Tahun 2020 mendapatkan hasil 31,16%, dan hasil dari tahun 2021 juga mendapatkan 28,79%. Rasio kemandirian keuangan daerah yang naik signifikan dari 28,79% menjadi 31,16%. Kenaikan ini didorong oleh pertumbuhan PAD yang disertai dengan penurunan total bantuan transfer dari pusat dan provinsi yang turun menjadi 1.695.444.612.197 rupiah menjadi 1.331.026.878 rupiah. Berdasarkan struktur pembiayaan daerah, tercatat bahwa Kabupaten Sukoharjo tidak melakukan pinjaman daerah atau 0 rupiah
pada kedua tahun tersebut, sehingga peningkatan rasio ini murni berasal dari efisiensi pendapatan dan optimalisasi sumber daya lokal. Yang berikutnya ada rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah. Yang pertama yang kita lihat tentang rasio efektivitas. Di sini menggunakan rumus rasio efektivitas PAD sama dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dibagi target penerimaan PAD dikali 100%. Pada rasio efektivitas PAD sini mendapatkan hasil 125,61%. Berdasarkan hasil perhitungan terhadap laporan realisasi anggaran tahun 2021, kinerja pemerintah daerah dalam pengolahan pendapatan asli daerah atau PAD menunjukkan hasil yang sangat efektif. Realisasi pendapatan sebesar Rp588.354.094.902 yang melampaui target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp420.688.098.600. Secara matematif, diperoleh nilai rasio efektivitas sebesar 125,61%. Jika menunjukkan pada kinerja penilaian yang berada di atas 100% dikategorikan sangat efektif. Yang berikutnya kita akan membahas tentang rasio efisiensi. Di sini rumusnya adalah rasio efisiensi PAD sama dengan biaya pemerolehan pendapatan asli daerah dibagi realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dikali 100%. Nah, di sini mendapatkan hasil 278,73%. Dengan nilai rasio tersebut 278,73%, maka kinerja pemerintah daerah dalam pemungutan PAD dikategorikan tidak efisien. Hal ini dikarenakan biaya operasional yang dikeluarkan jauh lebih besar daripada pendapatan asli daerah yang dihasilkan. Selanjutnya kita akan membahas analisis pertumbuhan belanja. Tahun 2018 dan tahun 2019 pertumbuhan belanja realisasi belanja tahun 2019 sebesar 1,776 miliar, mengalami kenaikan sebesar 2,04% dibandingkan tahun 2018 yang tercatat sebesar 1,740 miliar. Pertumbuhan relatif rendah ini menunjukkan kebijakan anggaran yang konservatif di mana pemerintah daerah berhasil menjaga disiplin fiskal dengan menekan laju belanja di tingkat yang moderat. Tahun 2020 dan tahun 2021. Data realisasi belanja tahun 2020 sebesar 1.937.851.309 rupiah dan tahun 2021 sebesar 1.972.447.254 rupiah. Perhitungan menggunakan rumus pertumbuhan menunjukkan selisih sebesar 28.344.595.945 rupiah yang menghasilkan tingkat pertumbuhan belanja sebesar 1,62%.
Pertumbuhan yang relatif rendah ini mengidentifikasikan belanja yang ketat di tengah tantangan pemulihan ekonomi pasca pandemik. Namun, sekaligus dapat mencerminkan keterbatasan ruang fiskal daerah untuk meningkatkan belanja secara signifikan. Yang berikutnya ada analisis belanja operasi terhadap total belanja. Rumusnya, rasio belanja operasi THD total belanja sama dengan realisasi belanja operasi dibagi total belanja daerah dikali 100%. Perhitungan rasio tahun 2019 sama hasilnya 80,25%. Rasio belanja operasi terhadap total belanja daerah tahun 2019 mencapai 80,25%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran belanja atau lebih dari 4/5 dialokasikan untuk belanja operasional seperti gaji pegawai, belanja barang dan jasa, hibah serta bantuan sosial. Perhitungan tahun 2020 itu hasilnya sama dengan 82,5%. Dan perhitungan tahun 2021 sama dengan 83,8%. Rasio belanja terhadap total belanja mengalami peningkatan dari 82,5% pada tahun 2020 menjadi 83,8% pada tahun 2021, yang menunjukkan bahwa porsi belanja operasional terus mendominasi struktur anggaran belanja daerah dengan kecenderungan yang makin meningkat. Berikutnya ada analisis belanja modal terhadap total belanja. Di sini menggunakan rumus rasio belanja modal THT total belanja sama dengan realisasi belanja modal dibagi total belanja daerah dikali 100%. Di sini perhitungan tahun 2018 hasilnya 22,32%. Perhitungan tahun 2019 hasilnya 19,74%. Perhitungan tahun 2020 13,81%. Dan perhitungan tahun 2021 16,16%. Rasio belanja modal terhadap total belanja menunjukkan tren penurunan signifikan dari 2018 hingga tahun 2020. Kemudian mengalami pemulihan parsial pada tahun 2021. Pada tahun 2018 rasio mencapai 22,32%, yang berarti lebih dari 1/5 anggaran belanja dialokasikan untuk investasi modal. Namun, rasio ini turun drastis menjadi 19,74% pada tahun 2019, kemudian anjlok menjadi 13,81% pada tahun 2020. Tahun ini mungkin terkena dampak pandemi COVID-19, di mana prioritas anggaran lebih difokuskan pada belanja operasional dan dana darurat. Pada tahun 2021, rasio meningkat kembali menjadi 16,16%, mendapatkan upaya pemulihan alokasi belanja modal meski belum kembali level pra-pandemi. Berikutnya ada analisis langsung. Rumusnya rasio belanja langsung THD total belanja sama dengan total belanja langsung total belanja daerah, itu sama dengan 46,81%.